Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Apakah juga sehat semua? Semoga pada hari ini kita semua dapat berjumpa lewat daring seni budaya dengan keadaan sehat walafiat semuanya. Bagaimana pula dengan sedikit atau sekilas wawasan seni yang telah Bu Siti sampaikan kemarin? Nanti akan kita review bersama-sama. Oke, sebelum memulai pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita bisa mulai untuk mereview mengenai wawasan seni yang telah kita bincangkan pada pertemuan kemarin. Ini adalah pertemuan kedua daring kita seni budaya kelas 9 SMP Negeri 1 Nganjuk. Ini ada lagunya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Nah, apa sebenarnya maksud peribahasa di atas? Ada yang tahu? Oke, kalau kelas 9 anak-anak SMP Negeri 1 Nganjuk pasti ada yang tahu. Jadi, kalau kita belajar mulai sejak kecil, maka apa yang kita pelajari itu akan menancap di kepala kita, gitu ya. Tetapi kalau kita belajar sesudah dewasa ataupun kita sudah tua ya, karena ini peribahasa ya, maka pelajaran yang kita pelajari belum tentu menancap di memori kita secara langsung ataupun dalam tenggang waktu yang lama kita tetap ingat terus ya. Nah, coba kita misalnya diajarkan menyanyi waktu TK ya. Diajarkan menyanyi waktu TK, menyanyi misalkan apa? Balonku ada 5. Nah, kemudian satu-satu aku sayang ibu. Pasti ingat semua kan? Nah, tapi kalau kita sekarang diajarkan dengan beberapa lagu yang mungkin sedang ngetren sekarang ini, belum tentu kalian langsung hafal sampai nanti kalian sudah tua ataupun kalian 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi masih ingat. Tetapi pelajaran kita waktu kita masih TK, baik Bu Siti maupun kalian masih ingat. Nah, begitu juga kalau kalian diajarkan mengenai gambar waktu kita TK. Nah, ini Bu Siti ambil dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan kemarin secara sampling ya. Nah, siapa yang belum mengumpulkan tugas ayo? Ini ada satu misalkan satu kelas kadang ada satu anak yang belum mengumpulkan. Nah, Bu Siti tidak akan umumkan di sini. Ini special assessment bagi kalian ya. Jadi akan merupakan penilaian khusus pada diri kalian yang Bu Siti rekap dalam buku nilai Bu Siti. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang akan Bu Siti tayangkan sehubungan dengan peribahasa ini tadi. Kita lihat.
Nah, ini sengaja gambar print screen-nya dari laptop Bu Siti, sengaja Bu Siti ikutkan nih ya. Nah, ini karena Bu Siti ini lewat WA web ya. Nih. Oke. Nah, di situ ada gambar gunung dua yang nyaris dikatakan gunung kembar. Ya. Nah, ini adalah pembelajaran kalian sewaktu kecil. Nah, kenapa bisa demikian? Nanti akan sedikit Bu Siti singgung ya. Nah, di samping gunung kembar, biasanya di tengahnya ya. Di tengahnya itu ada matahari. Nah, matahari yang luar biasa ya, walaupun sekarang mataharinya itu benar-benar memang luar biasa panasnya ya. Nah, tapi ini matahari keluar jarumnya ya. Nah, kemudian ada padi dengan huruf V yang nun jauh di sana sampai di dekat mata kita sama bentuknya. Nah, kemudian juga ada jalan dan sebagainya. Oke. Ini adalah namanya penilaian ataupun mengulas kembali bagaimana jiwa stereotip ya yang ada pada kita. Nah, ini harusnya kita hilangkan ya. Nanti kalau kita bisa bertatap muka ataupun kita membahas lebih lanjut, stereotip ini harus kita hilangkan. Karena memang kalau guru TK ataupun guru SD itu harus punya kemampuan di segala bidang ya, yang harus mengajari berhitung, mengajari bahasa Indonesia, menyanyi, menggambar, bahkan olahraga dan sebagainya. Jadi kemampuannya harus luar biasa nih ya. Oke, ini sekilas. Nah, tapi bukan berarti ini Bu Siti menayangkan hal-hal yang negatif ya, bukan. Ini adalah sekedar wawasan juga. Oke, kita lihat nih. Nah, ini maaf. Nah, ini ada sedikit sampling juga dari tugas-tugas kalian. Nah, walaupun mungkin di sini tidak begitu jelas, tapi dari kalian mungkin bisa membaca ketika di Zoom ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini tugas kalian sebenarnya rata-rata semuanya sudah standar, istilahnya sesuai standar yang Bu Siti targetkan ya. Nah, pada nomor 1 ini sudah direkam dalam bentuk catatan tangan. Oke, ini ya. Nah, boleh juga kalian mencatat dengan tulisan tangan ya. Nah, di sini yang Bu Siti maksudkan bahwa rekaman dalam bentuk tulisan tangan ini harusnya sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Siti dalam wawasan seni sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau 2, 3 menggunakan PowerPoint yang dikirimkan lewat PDF itu juga bagus. Nah, coba dilihat pada nomor 4. Nah, itu tulisan tangan juga dan semua yang Bu Siti sampaikan terekam dengan lengkap nih ya. Nah, jadi Bu Siti karena masa pandemi ini dan kita mau tidak mau teknologi juga harus kita gunakan. Nah, boleh pakai PPT dalam bentuk PDF biar muatannya tidak begitu berat ya. Nih, apalagi kalian
menggunakan template yang bagus-bagus ya. Ini juga Bu Siti senang juga, berarti kalian juga bisa memanfaatkan IT dengan baik nih ya. Nah, tetapi di sini yang Bu Siti inginkan adalah kalian merekam apa yang Bu Siti sampaikan dengan lengkap. Oke, jadi misalkan sampai ada menurut Albert Einstein, nah itu juga terekam dengan baik ya. Nah, kalian bisa melengkapi pada nanti tugas-tugas yang ingin Bu Siti berikan berikutnya. Tentunya Bu Siti tidak ingin menyulitkan kalian. Oke, next. Nah, sekarang untuk kelanjutan dari wawasan seni kali ini kita berbicara mengenai cabang-cabang seni rupa. Oke, sebentar Bu Siti pindah. Nah, cabang-cabang seni rupa. Di sini ada A. Seni lukis atau painting. B. Seni patung atau statue. C. Seni grafis atau graphic. D. Seni kriya atau craft. Dan yang terakhir adalah desain, seni desain atau desain. Mengapa Bu Siti masukkan kata-kata dalam bahasa Inggris biar kalian sebagai lulusan SMP Negeri 1 Nganjuk nanti tidak istilahnya wawasan mengenai seni budaya dalam bahasa Inggris tidak terlalu kaku ya. Nah ini. Nah, kenapa ada cabang-cabang seni rupa? Kemarin Bu Siti ulas juga bahwa seni musik pun sebenarnya ada aliran. Nanti juga di seni rupa juga ada. Kemudian seni tari juga ada yang namanya tari klasik dan tari modern, misalkan seperti itu ya. Nah, begitu juga di dalam seni rupa. Nah ini seni lukis, kalau kalian pahami di kelas-kelas kalian atau mungkin di rumah kalian atau kebetulan di rumah Bu Siti ini ada beberapa lukisan ini ya. Ini. Nah, ini. Nah, ini kalian kemarin sudah benar, sudah tepat bahwa seni lukis merupakan contoh karya seni murni dan merupakan contoh karya seni 2 dimensi. Kemudian seni patung, karya seni 3 dimensi, dan seterusnya ya. Nah, seni lukis, coba perhatikan. Seni lukis merupakan pengembangan dari menggambar. Kalau ada literatur yang mengatakan demikian, memang benar. Jadi kalau menggambar itu biasanya mengedepankan atau mementingkan unsur garis, tapi kalau lukis adalah ekspresi, berupa mungkin bisa jadi goresan kuas dan sebagainya. Nah, ataupun ada pengertian lain, misalkan merefleksikan atau memvisualkan objek ke dalam permukaan 3 dimensi, ini ya, dengan unsur-unsur seni sedemikian rupa sehingga memberikan kesan tertentu. Nah, ini seni lukis ya. Kemudian seni patung. Seni patung merupakan visualisasi objek berupa 3 dimensi ya. Nih. Jadi karya seni rupa 3 dimensi. Sedangkan grafis adalah karya seni rupa yang proses pembuatannya atau penciptaannya adalah setengah manual ataupun bisa manual ya.
Maaf. Ini Bu Siti tadi kok melihat kriya sama grafis jadi satu ya. Yang grafis tadi adalah karya seni rupa dengan teknik cetak ya. Nah, ini. Nah, sedangkan yang manual atau setengah manual adalah karya seni kriya. Ini ya, maaf ya. Nih, jangan salah ya. Nanti kalian juga bisa lihat literatur dari literatur yang lain selain dari sini. Kemudian desain adalah merupakan rancangan objek baru, ini ya. Nah, di sini dalam desain ini ada interior dan eksterior, ya. Nah, kalau interior namanya in berarti di dalam. Misalnya desain ruang kamar tidur, misalkan seperti itu ya. Ruang tamu, nah ini masuk interior. Sedangkan eksterior misalnya desain di luar ruangan, misalnya desain taman ya, ataupun desain yang berada di depan rumah, itu juga sudah masuk eksterior. Oke ya, ini anak-anak mengenai cabang-cabang seni rupa. Nah, oke, nanti kalian jangan lupa untuk cabang-cabang seni rupa ini kalian ulas kembali dalam bentuk catatan, apakah itu dalam bentuk PowerPoint yang dikirimkan melalui PDF dan sebagainya, ataupun catatan tangan juga Bu Siti terima, karena catatan tangan di sini juga Bu Siti lihat bagus-bagus dan lengkap. Ini ya. Oke. Nah, untuk rencana pembelajaran pada semester ini ataupun dalam setahun ini kita bagi dua. Yang pertama semester ganjil. Nah, semester ganjil kita nanti akan mengulas mengenai seni rupa. Kemudian semester genap. Nah, semester genap nanti kita akan mengulas mengenai seni musik. Nah, ini ya. Sampai di sini Bu Siti harapkan kalian sudah jelas. Nah, anak-anak, bagaimana sekarang setelah kita tadi banyak berbincang tentang materi pada hari ini yang tentunya masih berkaitan dengan wawasan seni juga? Silakan kalian sharing dengan teman, sharing dengan siapapun yang kalian rasa itu menguntungkan bagi kalian, menambah pengetahuan kalian, ataupun kalian mencari literatur yang sesuai dengan bidang kita, seni budaya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.